selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Tim SAR masih mencari seorang siswa SMK yang hanyut. Hunian tetap, janji manis untuk korban gempa. Pantai Goi Soinan, destinasi baru bagi wisatawan lokal di Mentawai. Satu dari 3 pelajar yang hanyut Sabtu pekan lalu di Sungai Bange, Kecamatan Koto Tangah, Padang, masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD Kota Padang, polisi, dan tentara masih terus melakukan pencarian korban. Selain menyisir aliran sungai hingga ke muara, tim SAR juga menyelami lubuk-lubuk yang banyak terdapat di aliran Sungai Bange. Namun hingga Selasa sore, pencarian belum membuahkan hasil. Untuk efektivitas pencarian, tim pencari dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama fokus mencari di lubuk-lubuk di sepanjang aliran sungai. Setiap lubuk yang ditemukan disisir petugas dengan seksama. Bahkan tak jarang, tim SAR harus menyelam ke dasar lubuk. Sedangkan tim kedua mencari korban di sepanjang aliran sungai, mulai dari tempat mereka dihanyutkan hingga ke muara sungai sejauh hampir 20 km. Tim kedua ini juga mencari korban di bawah-bawah batu besar yang banyak terdapat di Sungai Bange. Saat melakukan penyisiran, tim kedua menemukan sebuah tas yang berisi barang-barang milik korban, seperti telepon genggam, kartu pelajar, dompet, dan kunci sepeda motor. Tas tersebut ditemukan tim SAR di sebuah bendungan yang berjarak sekitar 6 km dari lokasi korban dihantam air bah. Pihak keluarga yang hadir dalam pencarian tersebut mengakui jika barang-barang yang ditemukan merupakan milik korban. Berbagai macam cara teknik sudah kita lakukan, mulai dari penyisiran dari titik 0, penyapuan arah ke bawah menuju arah muara. Kemudian kami juga melakukan penyelaman di titik-titik yang tim SAR gabungan curigai, baik itu menggunakan teknik penyelaman menggunakan alat selam maupun menggunakan alat aquae, itu berupa radar. Radar ini akan menangkap apabila ada penemuan atau bentuk tubuh manusia. Ditemukan juga ceceran barang korban, yaitu berupa tas. Di dalam tas itu tersebut berisi ada beberapa HP dan barang korban. Itu kita temukan di bendungan di bawah, itu jaraknya sekitar 5-6 km dari titik nolnya. Korban yang belum ditemukan berjenis kelamin laki-laki, sedangkan jasad 2 temannya telah ditemukan tim SAR sehari setelah peristiwa tersebut terjadi. Sebagaimana diberitakan, 2 pasang siswa sebuah SMK di Padang pada Sabtu lalu berwisata ke Lubuk Tongga yang berada di hulu Sungai Bange. Saat mereka menyeberangi sungai ketika hendak pulang, air bah datang secara tiba-tiba dan menyeret mereka. 1 orang berhasil menyelamatkan diri, 3 lainnya diseret arus sungai. Alfi melaporkan dari Padang. Upaya pencarian Iksan, pelajar yang hanyut di Sungai Bange, Koto Tangah, Padang, juga disaksikan langsung oleh pihak keluarga. Selasa siang, pihak keluarga berharap Iksan bisa segera ditemukan oleh tim SAR gabungan yang telah mencari korban selama 4 hari. Tak berharap banyak, meski harapan itu masih ada, pihak keluarga mengaku pasrah dengan apapun kenyataan yang akan mereka terima. Keluarga hanya berharap dan berdoa Iksan yang berusia 16 tahun segera ditemukan. Menurut keluarga korban, pagi sebelum terjadi peristiwa pilu pada Sabtu pekan lalu tersebut, Iksan meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke sekolahnya. Namun menjelang sore, Iksan belum juga pulang. Selesai pencarian ini dengan ketemunya Iksan, ya Allah. Ketemulah Iksan hari ini, ya Allah. Habis
ikhlas apapun keadaannya, ikhlas. Apapun Apapun keadaan yang terjadi kami ikhlas menerima. Ini pun tidak ada kadi berang-berang, tidak ada ikhlas adanya menerima keadaan itu kenyataan loh. Ya Allah ya Rabbi. Meski tim SAR gabungan dari berbagai instansi telah berupaya untuk mencari Iksan, hingga Selasa sore korban belum juga berhasil ditemukan. Melibatkan personil yang terlibat untuk pencarian jasad pelajar yang hanyut 3 hari ke belakang. Itu hari ini sampai 250 orang dan kemarin 300-an, dan hari pertamanya malah lebih dari 300. Itu 3 hari, apabila tidak kita temukan nanti kita akan melakukan rapat koordinasi kembali langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk hari berikutnya. Dan hari ini ada hari yang terakhir kalau hitungan SOP-nya. Berbagai cara sudah dilakukan petugas, mulai dari menyisir sungai hingga menyelam, namun keberadaan Iksan tak jua didapati. Iksan adalah korban terakhir dari 4 orang pelajar yang semula hanyut pada Sabtu pekan lalu. 1 orang berhasil menyelamatkan diri, 2 ditemukan meninggal dunia, sedangkan Iksan dinyatakan hilang dan masih dicari tim SAR. Robiham melaporkan dari Padang. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman Selasa pagi mendapat informasi dari nelayan tentang penemuan mayat terapung di laut. Dari laporan tersebut, petugas langsung menuju lokasi yang dimaksud. Benar saja, petugas menemukan sesosok mayat yang dipastikan berjenis kelamin laki-laki. Mayat tersebut langsung dievakuasi ke pantai dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman untuk diidentifikasi. Hasil pemeriksaan, identitas mayat diketahui bernama Ade Maulana, berusia 19 tahun, warga Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman. Hari Minggu lalu, korban dilaporkan hilang di Sungai Batang Tapakis saat hendak buang air besar di sungai tersebut. Diduga korban terpeleset dan jatuh ke sungai yang dalam, dan saat itu berarus deras. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut berupaya mencari korban. Namun hingga Senin sore, pencarian tak membuahkan hasil. Setelah 3 hari hilang, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di laut lepas yang berjarak sekitar 2 mil dari lokasi korban terpeleset. Namanya Jai, pas robok namanya di tengah. Kebetulan punya HP, kontak ke tapi dari tapi kontak sampai kami ke BPBD beritanya. BPBD bertanya nggak belas sampai penjemputan. Setelah penjemputan itu. Usai diidentifikasi di rumah sakit, pihak keluarga memastikan mayat yang ditemukan tersebut adalah Ade Maulana, anggota keluarga mereka. Ya, berdasarkan ciri-ciri yang telah kami lihat, Pak, itu kami pastikan itu keluarga kami yang bernama Ade Maulana dengan ciri-ciri seperti yang telah disampaikan ke tim BPBD, dengan memakai kaos hitam yang belang, kemudian celana, kemudian kami mematok dari tai lalat, kemudian dari bentuk fisik tubuh. Korban selanjutnya dibawa ke rumah duka di Korong Batanggadang Tapakih untuk diselenggarakan oleh pihak keluarga. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kenaikan harga cabai merah di pasar tradisional Dharmasraya terus terjadi. Seperti yang terpantau di Pasar Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung. Harga cabai merah di pasar tersebut mencapai Rp100.000 per kilogram. Padahal sebelum adanya kenaikan, cabai merah biasanya dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Tak hanya cabai merah, harga cabai rawit juga ikut melonjak. Biasanya cabai rawit dijual Rp60.000 per kilogram. Kini harganya mencapai Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Ibu-ibu rumah tangga menyiasati kenaikan harga cabai dengan cara mengurangi jumlah pembelian. Dari yang biasanya membeli 1 kilogram cabai, kini hanya membeli 1/4 kilogram saja. Ya iyalah, dikurangin lah Mas. Biasanya beli bawang merah bisanya sekilo, sekarang paling bisanya 1 on, 1/4. Sama dengan cabai merah. 1/4 sekali giling, sekarang paling 1 on. Semoga pemerintah cepat menurunkan harga yang sangat melonjak ini. Sangat-sangat menjepit ibu rumah tangga lah.
Menurut pedagang, penyebab kenaikan harga cabai terjadi akibat gagal panen, baik di Dharmasraya maupun di Alahan Panjang sebagai daerah penghasil cabai di Sumatera Barat. Yang harga cabai yang kemarin yang awalnya itu harga 40-50-an tuh bang, harganya. Lantaran cabai ini mahal kayak gitu tuh bang, ini kan gagal panen. Gagal panen kayak kita Dharmasraya ini ya gagal panen sekarang. Alahan Panjang sekarang gagal panen juga tuh. Nah itu sampai cabai itu sampai harganya sekarang tuh 100 gitu pak. Masalahnya yang belanjaannya agak mengeluh dia, harga cabai segitu tuh. Sejatinya pemerintah setempat melalui Dinas Pasar harus segera mengambil tindakan dengan melakukan operasi pasar agar harga cabai tak semakin liar. Pasalnya di Sumatera Barat, cabai merupakan salah satu bahan yang wajib ada dalam setiap masakan. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.